Polisi meringkus pembunuh Nuralia, wanita pedagang kopi di Bogor, Jawa Barat. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Jajaran Reskrim Polresta Bogor Kota berhasil meringkus pelaku pembunuhan dan penganiayaan wanita pedagang kopi di Bogor, Jawa Barat. Pelaku berusia 57 tahun ini sempat menjadi buron selama sepekan. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengemukakan motif pelaku menghabisi nyawa korban karena masalah asmara. Diketahui korban tewas bernama Nuralia, wanita yang telah lama menjalin hubungan asmara dengan tersangka namun beralih ke pria lain. Kini tersangka mendekam di tahanan Mapolresta Bogor Kota. Sejumlah barang bukti diamankan polisi, diantaranya 2 buah ponsel milik korban, sebilah kayu yang digunakan untuk menganiaya, dan sejumlah pakaian milik korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, warga Kota Bogor digemparkan dengan temuan jasad bersimbah darah serta korban lainnya yang mengalami luka ditemukan warga di sebuah warung nasi pinggir jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh Cilandak Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat pekan lalu. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait motif pembunuhan penjual kopi, sudah bergabung bersama kami Kapolresta Bogor, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak Stephanie. Baik Pak Susatyo, apa motif tersangka membunuh korban? Benarkah karena motif asmara? Jadi perlu kami jelaskan, pertama pada hari Jumat pagi itu kami mendapatkan laporan masyarakat, pada saat itu kami mendapatkan ganjil genap, bahwa ada penjual warung beserta anaknya itu dalam kondisi satu itu sudah meninggal dunia dan satu luka berat. Kemudian kami lakukan otopsi, ternyata memang penyebab kematiannya itu adalah kekerasan benda tumpul pada bagian kepala belakang. Di sana kami ketahui bahwa korban itu memiliki hubungan dengan profil tersangka ini. Kami melakukan profiling terhadap tersangka, kemudian melakukan upaya untuk penyelidikan di beberapa lokasi dan alhamdulillah kurang dari sepekan kami berhasil menangkap tersangka tersebut di daerah Sukabumi, Kecamatan Lengkong. Dan setelah kami melakukan pemeriksaan memang motifnya adalah cemburu atau sakit hati karena sudah memiliki hubungan dengan si korban ini, namun korban akan menikah dengan orang lain. Begitu kurang lebih. Sudah berapa lama tersangka ini menjalin hubungan asmara dengan korban? Kalau dari informasinya itu sekitar 6 bulan, Mas, berhubungan dengan si tersangka ini. Baru 6 bulan? Ya. Apakah pembunuhan ini direncanakan oleh tersangka? Kalau melihat dari waktunya, setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata dilakukan pada hari Kamis sekitar pukul 11 malam. Sehingga yang bersangkutan itu tahu jam 11 malam itu kondisi sudah sepi, kemudian tinggal berdua, korban dengan anaknya Disa ini. Kemudian tersangka masuk dan memukul korban dengan kayu yang sudah dipersiapkan. Artinya memang kami menjerat pelaku ini dengan pembunuhan berencana, menyiapkan waktunya, menyiapkan alatnya, dan memang sudah berniat untuk menghabisi nyawa dari korban tersebut. Pak Susatyo, jika motifnya adalah asmara, mengapa anak dari Nuralia ikut menjadi korban? Karena yang bersangkutan ini dalam kondisi emosi, kemudian dia melakukan penganiayaan, kebetulan anaknya itu pun ada di situ. Sehingga anaknya itu pun itu dipukul dengan sebilah kayu tersebut yang ujungnya ada pakunya itu. Nah itu yang dipukul sampai anak itu luka berat di bagian kepala. Apakah ada informasi Pak mengenai kondisi terakhir dari anak korban? Kondisi anak korban saat ini masih kondisi sadar dan dalam pemulihan gitu Mbak. Baik, untuk ancaman hukuman bagi pelaku Pak? Kami menjerat yang bersangkutan dengan pasal pembunuhan berencana, kemudian juga dengan pasal pencurian dengan kekerasan karena 2 handphone milik ibu dan korban dan anaknya ini ada di tangan si pelaku dan juga pembunuhan biasa. Kami jelas semoga ancamannya nanti bisa sesuai dengan
keputusan hakim bisa seumur hidup. Bisa digambarkan Pak, profil tersangka ini seperti apa pekerjaannya sehari-hari dan sebagainya? Di profil si tersangka ini, pekerjaan sehari-hari adalah wira swasta atau kerja serabutan, dan memang sering menjadi langganan dari warung tersebut, sehingga terjalin hubungan dengan si korban tersebut. Nah, mungkin memiliki perasaan yang mendalam terhadap si korban. Ternyata korban ini tanpa diduga mungkin akan menikah dengan yang lain. Demikian. Dan setelah melakukan perbuatannya, tersangka ini sempat melarikan diri dan bersembunyi. Bagaimana akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan tempat persembunyian tersangka? Jadi tim kami berusaha melakukan pengejaran karena memang tersangka ini asli dari Sukabumi, beberapa rumah dan sebagainya itu kami lakukan penggeledahan. Juga sampai sempat beberapa hari yang bersangkutan ini tidur di kebun gitu ya, di kebun tapi bukan di rumah untuk menghindari kejaran polisi, dan akhirnya tertangkap di daerah Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Apa saja Pak barang bukti yang menguatkan penetapan tersangka? Barang bukti yang kami sita yaitu pertama alat utama yang digunakan untuk menghabisi korban, yaitu sebilah kayu panjang 80 cm, kemudian 2 buah handphone, termasuk diantaranya adalah baju yang digunakan oleh si tersangka dan juga oleh korban. Baik, terima kasih Kombes Pol Susatyo Purnomo Chondro, Kapolresta Bogor Kota atas informasinya. Selamat sore.